hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing, memohon penyertaan Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dengan sukacita dan dengan hati yang penuh syukur dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 dan 2. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, teristimewa rahmat-Mu di dalam hadap-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu melihat kemuliaan-Mu. Saudara dan sahabatku, saluran berkat-Mu. Sungguh bahagia hatiku, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu melihat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang harus kita hidupi melalui ibadah hari ini tertulis dari hukum Taurat ke-6 dan artinya, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hanya oleh darah
Marilah kita merendahkan diri kita untuk memohon keampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita di minggu ini tertulis dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Di dalam Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam buat kita semua. Warta jemaat bagi kita di minggu ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, Minggu 28 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Topik membangun keluarga bahagia. Yang kedua, rapat huria atau periodisasi bendahara dan seksi. Rapat huria dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juni 2020 mulai pukul 12 WIB bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Estomihi. Diminta kepada semua parhalado, utusan jemaat 3 orang dari tiap WIK, Dewan Diakonia dan Seksi, Dewan Marturia dan Seksi, Dewan Diakonia dan Seksi, Badan Audit, Panitia Pembangunan mengikuti rapat tersebut. Nomor 3, persembahan ibadah di rumah. Persembahan ibadah yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing, seperti persembahan ibadah sekolah minggu, persembahan ibadah minggu keluarga, persembahan ibadah keluarga di tiap week, bisa kita sampaikan ke Sintua Week atau langsung ke kantor gereja di dalam sukacita. Nomor 4, yang sakit untuk didoakan. Yang pertama, Sintua JT Sibarani Borunenggolan dari Wik Eprata, perawatan di rumah. Yang kedua, Nyonya Tambunan Borupakpahan dari Wik Bethesda, perawatan di rumah. Yang ketiga, J Hutagaol Borupardede dari Wik Horeb, perawatan di rumah. Yang keempat, G Pasaribu Borusianturi dari Wik Galilea, perawatan di rumah. Yang kelima, Riki Simatupang dari Wik Judea, anak dari keluarga P Simatupang Boru Simanungkalit, perawatan di rumah. Yang kelima, persembahan tahunan 2020 diminta kepada semua keluarga jemaat AKBP Estomihi dan jemaat Naposo yang sudah bekerja untuk memberikan persembahan tahunan 2020 dengan senang hati sebesar Rp250.000 per tahun. Yang keenam, ucapan selamat ulang tahun. Majelis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada setiap anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 22 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Kiranya Tuhan menambahkan berkat-Nya. Firman Tuhan berkata, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 7. Nomor 7, ucapan terima kasih. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan tahunan, persembahan pembangunan, ucapan syukur, perpuluhan dan persembahan lainnya di dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan menambahkan berkat-Nya kebijaksanaan dan kesehatan,
kepada kita masing-masing. Ingatlah akan firman Allah yang mengatakan, hendaklah masing-masing yang memberikan menurut kelerahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Damai sejahtera yang daripada Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang melawat jemaatnya pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini, yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian tertulis: hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bila pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini, jemaat diajak dengan topik membangun keluarga bahagia. Tentulah setiap manusia menginginkan hidupnya bahagia. Dia berusaha, dia bekerja, dan dia untuk meraih banyak hal dalam hidupnya agar dia berbahagia. Setiap keluarga tentulah menginginkan menjadi keluarga yang utuh dan berbahagia pada masa membuka rumah tangga, dan apalagi ketika menjalani lika-liku perjalanan hidup yang berkeluarga, suami dan istri serta anak-anak. Memiliki keluarga yang utuh dan bahagia tentunya menjadi harapan semua orang. Mereka mencari, mereka untuk melatih diri, bahkan mereka untuk belajar bagaimana untuk menjadi keluarga yang berbahagia. Sebab kebahagiaan adalah kebutuhan yang hakiki dalam hidup setiap manusia dan terlebih setiap keluarga. Tidak peduli seberapa banyak teman atau sahabat yang ada di sekeliling kita, keluarga tetaplah menjadi tempat kebahagiaan sepanjang masa. Namun dalam usaha, dalam perjalanan, dan segala pergumulan setiap rumah tangga, kebahagiaan itu begitu sulit untuk diraih, didapat, dinikmati banyak dalam keluarga. Tentulah banyak hal juga yang harus dibenahi, diperbaiki bila keluarga tidak dapat untuk merasakan hidup sebagai keluarga yang berbahagia. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kasih sayang dari keluarga adalah kebahagiaan yang tidak tergantikan oleh apapun. Dengan demikian, kasih sayang, cinta kasih, atau kasih itu adalah menjadi dasar daripada persekutuan ataupun kegiatan atau apapun yang akan mau dilakukan di dalam setiap rumah tangga. Pastinya selalu merasa tenang dan senang saat pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga. Tidak ada yang dapat menggantikan posisi kebahagiaan tersebut. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sebagai rumah tangga Kristen, tidak mungkin menjadi rumah tangga bahagia kecuali masing-masing para anggota keluarga mengerti peranan dan tanggung jawab di dalam keluarga, mempunyai perilaku atau kelakuan yang sesuai dengan apa yang dikatakan dan oleh Alkitab. Alkitab mengharapkan agar rumah tangga kita bahagia. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya setiap anggota keluarga bertindak dan berperilaku dalam rumah tangga sesuai dengan peranannya masing-masing. Perikop kita kali ini dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21, agar setiap keluarga orang Kristen menemukan
keluarga yang berbahagia, keluarga yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Beberapa hal yang disampaikan oleh nats kita, perikop kita pada minggu ini. Yang pertama adalah ayat 18 dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Perkataan tunduk di sini bukanlah manggut-manggut, ketakutan, tetapi karena perempuan Tuhan ciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Perempuan diciptakan bukan untuk diinjak-injak dari tulang kakinya, dan bukan menjadi pimpinan, dan bukan menjadi kepala bagi suaminya. Maka dia bukan diciptakan dari tulang kepala, tetapi dia diciptakan dari tulang rusuk, dari sisi daripada laki-laki tersebut. Tunduk bukan berarti bahwa istri lebih rendah, baik posisi, baik peranannya dari suaminya, tetapi tunduk dalam arti menundukkan diri kepada suami, seperti jemaat yang tunduk dan taat kepada Kristus, kepala gereja itu. Tuhan menciptakan seorang perempuan atau istri sebagai penolong. Seorang perempuan karena perlu untuk menolong, karena laki-laki atau suami membutuhkan pertolongan atau ditolong. Tentulah mereka yang menjadi penolong adalah yang kuat dan ulet. Tunduk di sini adalah menjadikan suami sebagai tuan rumah, sebagai kepala rumah tangga. Maka dengan senang hati istri bisa menundukkan diri kepada suaminya. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, istri mempunyai peranan yang begitu penting di dalam sebuah keluarga. Yang kedua, dalam perikop ini ayat 19 dikatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Kalau memang peranan suami di dalam sebuah keluarga begitu banyak dan banyak hal yang harus dia lakukan. Yang pertama dikatakan adalah untuk mengasihi istrinya. Mengasihi dalam arti mau berkorban, seperti Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk manusia, seperti apa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Sebagai suami harus menolong, mendoakan, menghibur, serta menasihati, serta mendidik istrinya, seperti Kristus yang senantiasa menolong, mendoakan, menghibur, menasihati, serta mendidik jemaatnya. Mengasihi berarti berlomba untuk berbuat baik. Di dalam Matius 7 ayat 12, apa yang orang ingin lakukan kepadamu, lebih dahululah engkau melakukannya. Oleh karena itu, sebagai suami yang mengasihi istrinya, dia mau berlomba untuk membuat yang terbaik, karena Tuhan lebih dahulu melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Mengasihi istri bukan berarti mau seenaknya berlaku kasar. Mengasihi istri adalah mau mengampuni satu dengan yang lain. Tidak ada seorang suami, tidak ada seorang istri yang berlaku sempurna, tetapi kesempurnaan suami ada pada istri, dan keindahan kesempurnaan seorang istri ada pada suaminya. Oleh karena itu, pengampunanlah yang dapat
dan memperoleh hidup serta pengharapan yang lebih baik. Yang ketiga, dalam perikop ini dikatakan di ayat 20 dan 21, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Rumah tangga Kristen mesti dihiasi dengan anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Ini yang indah di dalam Tuhan. Tentulah orang tua menginginkan yang indah. Tentulah kita pasti menginginkan hal-hal yang indah. Anak-anak adalah titipan Tuhan. Anak-anak haruslah dididik supaya mereka menaati orang tua. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dan seisi rumahnya. Di dalam hidup orang Batak, orang tua adalah Tuhan yang dapat dilihat. Di Batak nani ida, ido peranan ni natoras maradepun aka yanakona, supaya anak-anak jangan tawar hati kepada orang tuanya dan bahkan menyakiti hati orang tuanya. Tentulah kita menginginkan anak-anak bertumbuh menjadi dewasa, orang-orang yang taat dan yang disiplin di dalam ajaran, norma dan etika di dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu di dalam Amsal 23 ayat 13 sampai 14, kalau anak-anak itu harus dididik, anak tidak akan mati karena dipukul dengan rotan. Sebaliknya, akan menyelamatkan dia dari dunia orang mati. Mau tidak mau, anak-anak harus dididik. Kalaupun harus dengan rotan, dia tidak akan mati. Tetapi Martin Luther pernah mengatakan, bila engkau memukul anakmu, bila engkau memarahi anakmu, setelah itu berikanlah dia buah apel. Dengan demikian anak-anak akan senantiasa dihargai, anak-anak senantiasa merasa disayangi, anak-anak merasa kehangatan didikan dari orang tuanya. Janganlah membentak-bentak anak siang malam, pagi dan sore, dan janganlah mengoreksi dia setiap kali salah. Kita juga orang tua pernah salah, kita juga orang tua pernah juga untuk dikoreksi. Tetapi janganlah senantiasa menjadi hakim yang terus mengoreksi setiap yang salah lalu menjatuhkan hukum. Janganlah ditegur terus dan dibentak-bentak agar tidak tawar hatinya, tidak putus asa, dan tidak mempunyai harapan lagi. Oleh karena itu janganlah memperlakukan anak seperti seorang musuh, tetapi didiklah dia sebagai anak dan sahabat. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau dikatakan rumah tangga adalah istana, rumah adalah istana, dan rumah tangga itu menjadi penuh dengan sukacita bila kita membangun keluarga dengan penguatan karakter kasih. Karakter kasih itulah yang sangat dibutuhkan, yang menjadi landasan untuk membangun sebuah keluarga yang menuju bahagia. Pengorbanan, berlomba berbuat baik, jujur, serta dan bertanggung jawab, dan mau saling mengampuni satu dengan yang lain, apapun peranannya masing-masing, sebab tidak ada yang sempurna. Namun dengan karakter kasih di dalam sebuah keluarga,
akan senantiasa untuk menopang, menguatkan, dan bahkan mengokohkan keluarga itu sendiri, sehingga apapun dan bagaimanapun yang kita lalui dalam gelombang hidup ini, keluarga itu senantiasa utuh dan menuju bahagia yang Tuhan inginkan. Karena itu adalah indah disiplin dan ketaatan yang terbaik bagi istri, suami, dan anak-anak adalah menuliskan kasih dalam hati masing-masing. Selamat berbahagia, selamat merasakan anugerah dan berkat-berkat Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia-Mu yang senantiasa Kau limpahkan di dalam hidup kami, dalam setiap keluarga, hingga kami hidup di dalam berkelimpahan yang daripada-Mu, untuk hidup senantiasa di dalam kasih, mau berkorban, mau untuk berlomba membuat yang terbaik, mau jujur dan bertanggung jawab, serta mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Oleh karena kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap keluarga boleh utuh, boleh merasakan kebahagiaan, menikmati kebahagiaan yang Tuhan akan berikan. Ajar kami setiap orang tua untuk mendidik dan mengajar anak-anak sesuai dengan firman Tuhan, agar anak-anak menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada orang tua, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia. Sekalipun setiap keluarga melampaui, menjalani banyak pergumulan, baik di dalam rumah tangga, menjaga keutuhan rumah tangga, baik menjaga persahabatan di luar daripada rumah tangga, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Kiranya Roh Tuhan senantiasa menguatkan dan memampukan setiap orang tua dan anak-anak berlaku keluarga yang berbahagia, keluarga yang senantiasa bersyukur kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, apa dan bagaimanapun yang kami sedang jalani pandemi COVID-19 ini, keluarga harus utuh, keluarga harus senantiasa berbahagia, agar kami dapat melampaui pergumulan masalah yang kami hadapi saat ini. Untuk itu Tuhan, tuntunlah setiap keluarga orang yang percaya dan berharap dan membuat Kristus menjadi kepala keluarganya. Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat daripada-Mu kepada pimpinan negara kami, Presiden, dan seluruh pemerintah kami dari atas sampai ke bawah, dan kepada mereka garda terdepan, mereka tenaga medis sukarela demi untuk menolong satu dengan yang lain, dan terlebih mereka yang senantiasa Tuhan tinggal di rumah. Kiranya Tuhan, waktu itu kami pakai untuk semakin kami saling menguatkan karakter kasih di tengah-tengah keluarga. Mereka yang mau tinggal di rumah, mereka yang menghormati, yang melakukan akan suruhan, akan perintah daripada pemerintah kami. Biarlah itu Tuhan membuat kami terlepas dan dapat memutuskan pandemi COVID-19 ini, sehingga kami membawa keselamatan satu dengan yang lain dan kepada sekitar kami. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di
di mana duka-duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.